Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun berada. Semoga sehat selalu, pemerhati kasus Subang, dan saya akan mengklarifikasi beberapa pertanyaan netizen, juga youtuber, dan banyak yang bertanya ke WA saya terkait Pak Deddy sudah menggunakan lawyer yang baru. Jadi saya perlu jelaskan begini. Pak Fidel itu sebagai ketua tim yang saya tahu saat ini menjadi kuasa hukumnya Pak Deddy. Pak Fidel itu adalah orang yang sama-sama dalam grup saya dengan Mbak Pia, Mbak Arpa, Mbak Yuni, Pak Luki, Pak Ujang, Bang Dapi, Bang Puri sebelumnya, yang memang sudah lebih dulu berada di grup. Nah, pertanyaan saya, mereka kan orang lama, dan saya juga dapat informasi dari Pak Rohman bahwa Pak Fidel itu adalah orang yang sangat ingin sekali masuk di kasus ini. Silakan konfirmasi sama Pak Rohman. Nah, setelah itu karena dia seorang advokat, ayo Bang Fidel kita sama-sama membantu kasus Subang, dan sudah disepakati bersama atas support yang di grup. Karena jujur di grup itu saya adalah pendengar ya, pendengar yang memang mendengarkan cerita mereka yang sudah lama berada di grup. Akhirnya Pak Fidel dengan saya menerima surat kuasa dari Pak Deddy. Nah, berjalannya waktu, Pak Fidel hanya satu kali mendampingi di Polda, dan setiap saya konfirmasi beliau sibuk. Akhirnya saya sebagai rekan sejawat, saudara sama-sama advokat, makanya saya lebih intens mendampingi Pak Deddy. Nah, singkat cerita, saya sudah tahu Pak Deddy dan grup-grup sebelah itu berkumpul, juga ada lawyer sebelah di Bogor ya. Nah, dan di situ pun saya mencurigai ya pertemuan itu. Akhirnya saya dicabut. Nah, ini cuman ada yang sangat membuat saya harus klarifikasi bahwa kok tiba-tiba Pak Fidel sama saya dicabut, lalu Pak Fidel masuk kembali bersama teman-temannya. Ya kalau menurut saya Pak Fidel komunikasi dong, ya kan Kang, kita dicabut ya atau gimana. Saya nih yang mau masuk kan gampang. Kalau saya mensupport, mendukung siapa orang yang akan membantu di kasus Subang, baik itu orang lain, baik itu rekan sejawat saya, baik itu siapapun, saya mensupport. Karena memang tujuan kita satu ya, untuk ikut serta berkontribusi aktif di dalam penegakan hukum yang dimana carut marut seperti ini, agar semua merasa terpanggil untuk penegakan keadilan. Nah, hari ini saya melihat live-nya Bang Freddy ya, bahwa di situ saya penasaran sekali nih siapa lawyernya. Nah, ternyata di situ ada 8 orang, dan memang di situ inisiatornya Bang Fidel. Nah, setelah saya melihat live, saya WA dengan Bang Fidel seperti begini. Assalamualaikum, sehat selalu Pak Fidel. Perasaan kita berdua dicabut ya kuasanya, kok tiba-tiba Pak Fidel masuk bersama teman-teman kan gitu. Kan saya boleh kalau bertanya ya. Nah, karena Pak Fidel itu adalah sama-sama lawyer yang memang awalnya mendampingi Pak Deddy bersama saya kan gitu. Kalau saya juga sampaikan di situ, saya bukan masih ingin menjadi lawyernya Pak Deddy, tetapi kita juga diikat oleh kode etik advokat ya kan. Minimal lah, kalau toh saya dengan Pak Fidel dulu bersama-sama berjuang, minimal konfirmasi dulu. Kan bahasa nggak beli, emang mahal tuh bahasa, cuman konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah. Dan saya tahu ya bahwa ternyata masih di grup-grup itu juga, yang memang saya patut menduga yang tidak menginginkan saya berada di situ ya. Nah, udah terlalu banyak berulah sebetulnya ya grup-grup itu. Makanya saya cabut, saya bubar, dan saya masih menyimpan dokumen-dokumennya, hampir ribuan chatting di situ ya. Tapi saya tidak pernah satupun saya ungkap. Karena apa? Saya adalah orang yang sebetulnya menginginkan orang itu terbuka dengan sendirinya ya. Jangan saya yang bongkar, nanti juga terbongkar sendiri. Kalau saya
orangnya ya sudah, kalau tidak menginginkan saya di situ ya sudah, nggak ada masalah ya. Ya pesan-pesan juga nih buat kawan-kawan netizen, youtuber, saya klarifikasi. Saya dari awal sempat mengatakan bahwa Pak Yosep itu bukan pembunuhnya, tetapi bukan saya menuduh Pak Yosep tidak terlibat. Pahami itu. Saya menduga Pak Yosep terlibat, tapi saya yakin Pak Yosep bukan pembunuh yang sebenarnya. Karena apa? Didasarkan dari pengakuan Pak Yosep, ya, menurut pengakuan atas sumpah, juga menurut ilmu hukum acara yang saya miliki, ya, bahwa dengan adanya masuk saya di kasus Subang, saya berharap, ya kan, karena saya mempercayai ini adalah motifnya uang, maka nanti akan ada tersangka dan di situ disidangkan, tersumpah, maka saya akan sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan kepada tersangka tersebut. Ya, pertanyaannya tentu mendasar kepada pertanyaan-pertanyaan motif uang atas pembunuhan dan hilangnya nyawa saudari kita tercinta Amelia dan Ibu Tuti, ya. Meskipun begitu, akhirnya kan saya juga tidak mau kerja diatur dan lain sebagainya. Terus saya mau mengklarifikasi beberapa pernyataan grup sebelah bahwa Bang Erdelo ke Subang aja diantar oleh Cikal. Dalam artian saya nggak bermodal. Alhamdulillah saya punya mobil lebih dari 3, ya. Saya punya mobil lebih dari 3, dan saya waktu itu membantu kasus hukumnya Cikal yang dilaporkan oleh Firdaus ke Polres Metro Tangerang Selatan tentang Undang-Undang ITE yang mengatakan Pak Firdaus pengacara penggali kubur kalau nggak salah, atau menyebut nama atau tidak, saya yang jelas di situ Pak Firdaus merasa tersinggung. Pak Firdaus Oibowo akhirnya Cikal sama Cinta Suci 123 dilaporkan ke Polres, dan di situ saya dijanjikan akan dibayar, ya, karena dia baik, ya kan, sama-sama satu komunitas di TikTok. Akhirnya ya sudah, saya antar aja ke Bang Firdaus. Nah, setelah itu baru kita punya ide ke Subang, ya. Setelah saya diantar ke Bandung juga saya kasih uang buat ongkos, buat etol gitu kan. Jadi mohon maaf bagi orang yang mengembuskan Erdelo memanfaatkan Cikal hanya untuk mobilitas. Aduh, apa ya, nggak perlulah saya menyombongkan diri kan begitu. Saya sudah nyaman, saudara-saudaraku, ya. Teman-teman banyak yang tahu, alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, dan saya sepil rumah saya, ya. Nah, ini rumah saya, dan kebetulan rumah saya ini luasnya hampir 1 hektar di Kota Bogor, ya. Dan nggak perlulah saya sepil mobil-mobil saya, ntar saya disangkanya sombong. Cukup pas lagi duduk aja. Bagi saya, terus saya klarifikasi, ada orang yang katanya menggembor-gemborkan tuh YouTuber yang mengatakan saya gosong lah, yang memframing saya memanfaatkan Bu Sisil untuk melaporkan ke Mabes Polri dan sebagainya, ya. Jadi saya klarifikasi di sini, saya tidak pernah meminta uang di kasus Subang, ya. Dan tunjukkan kepada saya buktinya siapa orang yang memang memberikan donatur atau orang yang dipinta uang oleh saya. Yang ada orang ikhlas memberi saya untuk ongkos, ya. Yaitu namanya Mbak Arfah. Nah, Mbak Arfah ini juga saya tahu kemarin baru naik haji, ya kan. Janganlah punya pemikiran setelah Anda memberi transfer operasional yang menurut saya, mohon maaf, kecil sekali, ya, dengan uang yang saya miliki. Saya punya harga diri, ternyata wah, gibah sana gibah sini, ngomongin sana ngomongin sini. Apakah itu seorang haji mabrur, ya? Nah, dia pun bukan orang Indonesia, orang Malaysia yang selama ini memberi support kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi, dan termasuk dia mengaku kepada saya sudah memberikan berapa puluh juta handphone segala macam sama YouTuber inisial F, ya. Nah, itu saya punya rekaman pembicaraan, juga rekaman chattingnya di grup, ya. Terus kalau Anda memang niat baik, mau membantu, jangan niat, kalau orang mau bersedekah itu ikhlas, jangankan cecak, ya, jangankan manusia gitu kan, yang dia tahu hanya dia dengan Tuhannya kan gitu, dia dengan Allah. Nggak perlu setelah memberi uang kecil, uang lelah,
Ini teman-teman jujur aja, orang Bekasi, Pak Sucipto itu ketua PPUN, transfer saya 15 juta loh untuk kasus Subang. Pada di Mulyadi aja sudah siap mendanai saya 300 juta. Tapi mereka nggak, salah satunya Pak Sucipto ini orang yang ikhlas, orang yang tidak berkoar-koar ya. Ini kirim duit, aduh nggak seberapa kok, koar-koarnya kayak apa. Dan di situ pun saya bekerja dan tidak meminta kepada mereka ya. Untuk pesan untuk Pia, coba kamu kan Pia Hasbi katanya dia cucu Nabi kan gitu. Pia itu cucunya Nabi. Kalau bisa dia itu istighfar, terus meminta ampunan karena sudah banyak memframing, sudah banyak fitnah sana sini ya. Bahkan dia berulang-ulang dia ngomong tuh kalau Yoris adalah pembunuhnya ya. Tuh, Yoris adalah pembunuhnya kepada siapapun di grup kan gitu. Ya. Kalau saya bongkar semua percakapan grup, malu kamu nanti ya. Kesalahan Pia adalah orang yang mengintervensi pekerjaan saya ya. Kayak saya itu budaknya, dia bosnya ya. Jadi dia itu di saat saya kerja, di saat saya nyupir, dia selalu rame kan gitu. Akhirnya saya keluar dari grup karena saya sudah pusing gitu kan. Termasuk Cak Puri kan, orang yang memang pusing dengan orang ini kan gitu. Ya. Jadi kalau bisa istighfar ya bersama-sama YouTuber. Buktinya saya dengan Kavian News, dengan Freddy, dengan Deddy Sumitro, dengan Kisodo itu dulu saya berseberangan. Dulu saya kontra, bahkan dengan Kisodo saya sudah menyampaikan beberapa bahasa metafora saking keselnya memframing saya di YouTube-nya kan gitu. Tapi dalam konteks perjuangan sama-sama satu nusa satu bangsa nggak boleh picik gitu loh ya. Nggak boleh jadi pengkhianat yang memutuskan konstitusional. Orang mau bantu direkayasa lagi gitu kan, patut diduga direkayasa lagi, patut diduga dibikin pusing lagi, patut diduga memframing sana, memframing sini, patut diduga memfitnah sana, memfitnah sini, menceburkan ini, menuduh ini segala macam. Astagfirullahaladzim, katanya cucu Nabi kata Mbak Arfa. Tapi nggak usah lah sok-sokan kayak begitu ya, itu nggak baik kalau menurut saya. Terus berikutnya saya juga mau mengklarifikasi beberapa hal yang memang saat ini saya masih ikut campur. Saya tidak ikut campur. Saya sudah bukan lawyernya Deddy. Saya hanya netizen yang memang profesi saya seorang advokat, ya. Dan memang ketika saya juga kemarin agak berpikir dua kali nih. Saya punya niat baik untuk menggugat CCTV. Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang memang menyebutkan saya ya lawyer cetek lah, lawyer nggak berpendidikan lah, mempertanyakan saya pendidikannya di mana segala macam. Miris ya saudara-saudaraku. Ada orang yang ikut serta mau menegakkan hukum, ini banyak juga orang yang bermain di sini. Kalau menurut saya fokus sajalah ya dengan pembelaannya kayak Pak Topan, dia fokus untuk Pak Danu ya kan. Terus Kak Sisil fokus sama Pak Yosep, Mimin, Arigi dan Abi ya kan. Terus lawyer-lawyernya Yoris fokus gitu loh. Adapun ketersinggungan mengenai prinsipalnya, kalau menurut saya itu suatu situasional saja kan begitu. Ya. Dan saya berbicara bukan tidak ada bukti kan begitu. Dan saya orang yang ya sudahlah menyampaikan kisi-kisinya saja. Kemarin Bu Ayu pun kan konfirmasi, coba Pak Erdelo buka semuanya segala macam. Saya adalah orang yang tidak mau membuka aib orang. Kalau orang membuka aib saya silahkan ya, karena saya dengan orang tersebut mungkin beda prinsip, beda pendidikan, beda akidah ya. Orang-orang yang mau membuka aib seseorang kan secara terang benderang kan itu juga orang yang nggak baik kan gitu. Beda konteksnya membuka aib seseorang dengan menyampaikan fakta yang sebenarnya ya. Kalau orang kecewa, terus orang menyampaikan kekecewaannya, itu adalah pembelajaran untuk publik kan begitu. Ya, sekarang begini, kalau saya lihat, meskipun Pak Yosep itu adalah orang yang sudah divonis 20 tahun penjara oleh PN Subang ya, Pengadilan Negeri Subang. Nah, saya juga ikut prihatin sebetulnya, kok bisa pasal 340 pembunuhan berencana yang merencanakannya masih ditahan, padahal Polda Jabar
kejaksaan, pengadilan sudah bisa menghukum Yosef. Kenapa YMA tidak bisa? Katanya kurang alat bukti, kejaksaan menolak dan sebagainya. Itu pembelajaran juga buat kita. Kita meluapkan kekesalan kepada pihak penyidik, kepada pihak kejaksaan, baik kepada pihak peradilan, itu sah dan dilindungi oleh undang-undang, ya. Dan itu tercatat di SKB 3 menteri, ya. Jangan sampai ada orang yang memang mengkritik gitu kan, dilaporkan, orang punya kekesalan dilaporkan, saling lapor segala macam. Jadi kitanya nggak konsen kan begitu. Memang gampang untuk melaporkan orang, emang gampang untuk memenjarakan orang. Untuk memenjarakan Pak Yosef aja butuh waktu bertahun-tahun kan, ya. Apalagi ini orang berniat untuk menegakkan hukum dan keadilan, ya kan. Sementara tidak berkenan, ya, selama orang itu tidak menyerang martabat, ya, tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang keluar dari nilai-nilai kepatsunan, bahasa binatang, menyerang martabat dan lain sebagainya. Itu sebetulnya orang itu udah pantas untuk di proses hukum, termasuk para netizen, ya. Kemarin saya dapat pertanyaan di ruangannya Bang Sasena Explore, Pak Erdelau, kalau netizen menghina selama 2 alat bukti yang cukup, di situ Anda menghina, misalkan menghina dengan bahasa-bahasa yang memang menyerang martabat orang lain, sehingga orang lain itu merasa sakit hati kan begitu. Dan ada barang buktinya, laporkan aja. Undang-undang ITE pasal 27 ayat 1, 2, 3, pasal 28 segala macam itu kan ada literaturnya yang mengatur, ya. Nah, kalau misalkan orang contohnya saya hadir di kasus Subang banyak kok. Di situ saya memberikan pendapat hukum, memberikan pembelajaran hukum demi rakyat, untuk tegaknya keadilan, biar rakyat itu paham gitu loh. Ya, jadi saya sudah sayonara, saya sudah bermaafan dengan semuanya, itu saya absen, ya. Termasuk siapapun orang yang berhubungan dengan saya sudah meminta maaf, lihat saja di channel saya. Dan saya sekarang sayonara. Nah, ketika saya sekarang masih tersentuh hatinya untuk membantu, ya itu hak saya kan begitu. Nah, termasuk saya sudah meskipun saya sudah membuat resume gugatan buat Kapolda Jabar terkait untuk mengungkap CCTV dan sebagainya. Bahkan saya berencana dengan Bang Farhad Abbas bersama rekan-rekan, itu kan hak saya gitu loh. Itu kan delik-delik umum gitu kan. Jangan orang mau berniat untuk melakukan upaya hukum, ya kan, sampai saya dicecar dengan beberapa pertanyaan, ini gugatannya class action atau citizen suite, dengan padahal dia yang bertanya, dia yang sudah tahu, nggak usah lah menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang jelas juga saya paham kan begitu. Buktinya saya juga dengan Pak Herwanto saat itu menggugat Kapolri juga diterima gugatannya, meskipun ditolak kan begitu. Itulah salah satu upaya sebetulnya. Jadi ya gitu ya teman-teman, semoga sehat selalu, tetap semangat mengawal kasus Subang. Mungkin tidak banyak lawyer atau advokat seperti saya yang memang antusias mengkritisi, juga ikut berkomentar untuk mensupport, mendoakan kan begitu. Ya kalau kita orang Islam tiap sholat ya kita kan berdoa, ya kan. Di atahiyat kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, inilah ibadahku, inilah sholatku, ya kan. Inilah kelakuanku kan gitu. Dan saya di lubuk hati yang paling dalam saya mendoakan tuh youtuber, netizen, para advokat. Ya meskipun mungkin doa saya itu adalah salah satu partikel kecil yang mungkin dikabulkan sama Yang Maha Kuasa kan begitu teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman jangan terlalu frontal ketika ada orang yang menegakkan hukum gitu kan. Jangan terlalu ekstremisme, ya kan, keberpihakan. Kita sama-sama kok. Dan seharusnya youtuber ini juga tidak ekstremisme, ya kan, kubu sini kubu sana segala. Nggak boleh seperti itu kalau memang yang memiliki undang-undang pers di situ. Ya pers itu harusnya universal dan equal. Dia mau wawancara siapapun, tidak ada tuh dia akan membatasi orang ini jangan diwawancarai, orang ini harus di framing, orang ini nggak boleh seperti itu kalau saran saya. Jadi begitu ya teman-teman, saya
juga sangat merasa bersedih ya ketika dari awalnya kasus Subang sehingga muncul analisa-analisa yang redik ya, sehingga terjadi kubu-kubuan kan begitu ya. Tujuannya apa yang terjadi kepada saya? Tujuannya apa? Kira-kira tiba-tiba orang itu seolah-olah mensupport saya ya kan. Nah, kalau sudah diserahkan kepada seorang advokat, ya maka hak hukum itu ada di seorang advokat gitu, nggak usah banyak terlalu intervensi kan begitu. Begitu teman-teman ya. Tidak lama, udah 20 menit ini video klarifikasi saya. Mudah-mudahan semuanya tetap konsisten dan jawaban hukum itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, yang benar benar, yang salah salah ya. Dan mudah-mudahan Polda Jabar bisa menghadirkan barang bukti tambahan ya, barang bukti tersebut sehingga mengantarkan kepada nilai-nilai keadilan. Sekian, terima kasih dari Titik Sejuk Kota Bogor. Saya mengucapkan tetap semangat menyala Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.